Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, yang semoga kepada Allah kita tetapkan iman Islam kita. Amin. Allah mudahkan rizki kita, Allah sehatkan badan kita. Amin. Agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita tanggal 29 Juli sebagai hari Minggu yang kelima. Susunan acaranya ini adalah yang pertama pembukaan yang sudah kita baca bersama-sama. Yang kedua adalah tilawah yang diikuti para jamaah taklim kita hari ini semua. Yang ketiga pembacaan sari tilawah. Yang keempat tausiah dari Ustazah Ratu, yang tentunya semua kita sudah kangen ingin berjumpa kembali, dan alhamdulillah Allah kasih kita rizki untuk bisa bertemu kangen kembali. Dan yang kelima ada tanya jawab, yang keenam adalah penutup doa dari Ustazah. Baiklah, kita mulai dengan acara yang kedua, yaitu tilawah, yang kita dipimpin oleh Ustazah kita Ibu Ivo. Baik teman-teman semua, kita Al-Baqarah minggu lalu sampai ayat 115. Sekarang kita 116 sampai 119 ya Bu, 4 ayat aja. Sama-sama ya Bu. Ya. 116 Bu, sekarang. Minggu lalu kan 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha Allahu waladan
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Sadaqallah. Baiklah bunda-bunda sekalian, kita belum baca Al-Fatihah ya? Belum ya? Baiklah kita tadi kita sama-sama dulu, agak terlupa tadi, maaf Ustazah. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Udah ya tadi, tapi kita belum membacakannya. Semoga kita sama-sama membacakannya dan Allah meridhoinya. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah guru kita Ustazah Ratu sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Ulang ya. Main pantun dulu kali ya. Gimana katanya? Daun salam, daun saga. Cakep itu dong Bu. Daun salam, daun saga. Cakep. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Amin Bu. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Boleh sama-sama. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Amin ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafu ummati hamalatul Quran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Husna, Ibu Hajah Matori, Ibu Arif, mana tadi Ibu Arif ya? Mana dulu tadi? Mantan Ketua Majelis Ta'lim Al-Husna, segenap pengurus yang hadir, para asatidzah tentunya dan seluruh keluarga besar jamaah yang insya Allah dirahmati, dimuliakan dan dirahmati Allah, dimuliakan dan dibahagiakan di dunia maupun di akhirat. Kita panjatkan tahmid tasyakur. Itu ayatnya jelas. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum. Ya Bu ya, ada ya. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Atau pagi hari kita bacanya gimana? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, segala nikmat yang datang kepada kami pagi ini, di tempat ini, di tempat yang berkah ini, atau kepada makhluk-makhlukmu yang lain, maka sungguhnya nikmat itu berasal dari Allah, Allah yang tiada sekutu baginya, maka segala puji dan syukur milik Allah. Jadi kita bersyukur nih Bu, Allah sudah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Ada orang sehat gak sempat, gak bisa hadir. Itulah yang dipesankan oleh Nabi bahwa umat Nabi Muhammad itu banyak yang melalaikan dua itu. Ya, ni'matus shihah wa ni'matul faragh. Ketika diberikan nikmat sehat dan ketika diberikan nikmat berkesempatan, nikmat lapang, dikasih kelapangan masih pada ogah datang ke majelis salim, itu kan halak. Kata Nabi halak dia. Apalagi yang hidupnya hari ini, tahun ini sama dengan tahun yang kemarin. Kata Nabi halakun wa mal'un. Di posisi stuck, gak ada perubahan. Maka halak, kata Nabi halakun wa mal'un. Halak artinya apa tuh? Hancur, mal'un, terkutuk dia. Kalau orang setiap hari tidak ada perubahan. Ya. Maka kita momentum kemarin Muharram, kita jadikan muhasabah diri kita. Aku tidak mau menjadi hamba Allah yang stuck di tempat. Karena kata Nabi, siapa yang sama harinya dengan hari yang kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, atau nanti akhirat akan sama dengan dunianya, maka dia hancur. Halakun wa mal'un. Dia akan hancur, dia terkutuk. Lalu kata Nabi dilanjutkan, ad-dunya mal'un, dunia memang terkutuk. Wa mal'unun ma fiha. Dan terkutuk semua isi dunia illa salas, kecuali masih ada 3 golongan. Siapa? Yang pertama, masih ada golongan orang-orang yang mau mengajar kebenaran, masih ada orang alim, masih ada orang mau mengajar agama, memberi nasihat. Satu. Yang kedua, dunia tidak akan terkutuk kalau masih ada seperti bunda-bunda ini. Masih mau, walaupun umpama dengkulnya udah sakit, ya pengennya tidurmu jam segini, ya, tapi memaksakan diri untuk datang ke tempat taklim, mencari yang lebih mulia. Karena kalau nuntut ilmu hukumnya kan wajib Bu. Kalau tidur pagi nggak ada hukumnya wajib. Oh, ada umpamanya tidur pagi jam 11 lebih baik daripada taklim, nggak ada. Tapi Nabi bilang
Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardunya ain, Bu. Fardunya tuh ain, gak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya, gak apa-apa lah, tubuh kita emang karena seleksi alam lah, gak ada muda terus ya. Di hadapan saya termasuk yang ngomong kan sudah kurang 1 tahun aja 70-nya. Ya, alhamdulillah. Usia 70 itu sudah tidak muda, disebutnya udah lansia atau apa? Atau katanya apa? Lolita, lolos 50 tahun. Lolita ya, lolos 50 tahun. Walaupun kita duduk baru 10 menit, 15 menit udah mulai dari dengkulnya muter, ada yang 20 kali, yang 30 kali. Gimana caranya supaya enak posisinya? Itu lebih baik duduk di majlis taklim. Karena hukumnya wajib nuntut ilmu. Orang kalau nambah ilmu, insya Allah nambah rasa takutnya kepada Allah, nambah perbekalannya, nambah takwa, nambah sabarnya. Karena ilmunya tadi. Coba kalau orang enggak di rumah aja, stuck di tempat, ya insya Allah nambah bacaan sholatnya ya. Kata Nabi, jangan sampai Anda berada di satu tempat sama. Hari ini dengan hari kemarin sama, tahun ini sama tahun kemarin sama. Dia mal'un wa halakun. Dia hancur dan dia terkutuk. Ya. Baru tadi apa? Momentum hijrah ini harus kita harus berubah gitu, ya. Berubah karena namanya hijrah mesti ada perubahan. Satu. Siapa orang katanya? Ada 3 golongan lah, Bu. Tadi halakun, mal'un, ada lagi robihun, ada khosir. Yang menjadikan hari ininya lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia rugi. Rugi ya. Pertama hancur, terlaknat, lalu rugi. Yang menjadikan hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia tuh apa katanya? Robihun, dia beruntung. Ya. Jadi kita harus jadikan hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, akhirat harus lebih baik daripada dunia. Tapi kata Allah, baiknya akhirat itu juga tidak bisa langsung ujuk-ujuk masuk akhirat. Maka dikasih sama Allah lahan untuk bercocok tanamnya, namanya ad-dunya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia disiapkan oleh Allah untuk sebagai ladang mencari bekal akhirat. Maka kata Nabi, ketika Anda di dunia nih, kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Ya. Kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Tetapi wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadikan dunia sebagai mazra'ahmu dan jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam, dan berjalanlah di dunia seperti kau akan nyebrang jalan. Ya Bu, kalau kita menyeberang jalan lihat apa? Ada lampunya 3 kan? Ada lampu kuning, lampu merah. Kalau habis kuning apa? Merah. Habis itu hijau. Nah kita berjalan di dunia itu seperti itu katanya. Seperti Anda mau nyebrang. Gimana caranya supaya gak ketabrak? Berhati-hati. Punya responsibility, punya kepekaan. Apa nih yang terjadi? Oh dunia ini cuman jangka pendek kok. Paling lama kita, Ibu mau panjang umurnya? Mau panjang? Ayo tanya nih, yang udah 70 tahun, yang 80 tahun masih pengen panjang umur. Masih kan ya? Oke, kalau masih sama, saya juga masih nih Bu. Walaupun ini usia-usia yang sudah diintip oleh malaikat Israel ya. Karena kan sunnahnya udah lewat 63 tahun kalau ikut Nabi. Tapi kita udah dikasih bonus, kayak saya udah dikasih bonus berapa tuh? 63 berarti sekarang 69 ya udah banyak bonusnya. Makanya umur-umur yang bonus tadi jangan sampai kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat yang secara disengaja. Maka kata Nabi gini, Allahumma rahamni bitarkil ma'asya badama abqaitani. Ya Allah rahmati sesisa umur hamba ya, agar hamba tidak melakukan maksiat secara sengaja. Yang kedua, warhamni an atakallafa ma la ya'nini. Rahmati sisa umur hamba untuk tidak terjebak ke dalam perbuatan yang sia-sia, mubazir. Mulai dari apanya nih Bu?
barang-barang di rumah banyak yang mubazir, atau kerudung banyak yang mubazir, dibeli tapi nggak dipakai, padahal nggak dipakai tapi nggak mau disedekahin, termasuk kita pendusta agama. Beli, apalagi sekarang dengan ada Akena, ya plastik-plastik, sering belinya tuh. Asal ke Akena beli lagi, tapi jarang dipakai. Itu jadi mubazir. Berarti kita miara setan di rumah kita. Benar nggak? Kenapa, Bu? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang memubadzirkan apa-apa itu menjadi temannya setan. Ntar pulang dari sini, periksa lemarinya, Bun, ya. Periksa kerudungnya. Ada berapa? Ya paling rata-rata lah kerudungnya 7 mungkin ya, 7 kodi maksudnya, halo. Ya disortir, ini kayaknya udah out of date nih. Model udah masih bagus tapi modelnya udah mati, ya udah pinggirin. Udah banyak yang butuh, Bu. Kalau ibu susah nyalurin, kumpulin aja, nanti dijemput ke sini. Ntar ada dari NTB Ustadz Taufik tuh yang mengasuh mu'alaf selama sebanyak 400, selama 700, separuhnya mu'alaf. Kita kirim ke sana, ya. Kemarin dari mana tuh? Dari Bulog. Umi mau ngirim baju-baju bekas. Orang Bulog baju-baju bekasnya kayak baju baru kita, Bu. Kayak orang sana baju baru kata orang NTT. Tapi saya bilangin ibu, memberikan pakaian bekas itu pas dibuka harus enak dipakainya. Kalau ada yang sobek-sobek, ibu jahit dulu. Ada kancing yang potol-potol, jahitin, panggil tukang jahit keliling tuh. Ini ada baju saya 10, tapi ini robek kancingnya, ininya, resletingnya. Habis itu Bu di laundry wangi, di packing untuk dewasa, untuk anak-anak jangan main. Oh ini pakaian bekas sudah biar dikarungin blok gitu, ya. Itu kan jadi malah tidak menarik. Tapi kalau umpamanya gamis, distelin sama kerudungannya, ayo teh disortir teh pasangin, terus diplastikin wangi gitu kan. Rebutan, Bu. Ya, rebutan. Itu cara. Seperti itu. Ya, seperti itu disortir gitu kan. Oh ini pantasnya sama ini, roknya sama ini, atasannya ini kerudungnya. Kalau untuk kerudungnya juga banyak ratusan tuh, ya. Yang bekas-bekas itu. Enggak terus udah nanti kita ini pakaian dewasa, ini pakaian anak-anak gitu ya, laki perempuan begitu. Jadi enggak auk-aukan gitu, jadi gunung, jadi pakaian gunung, pakaian bekas, lecak-lecak gitu. Lama-lama jadi enggak minat orang lihatnya, paham ya? Jadi enggak apa-apa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Jangan sih memberi sesuatu yang kamu sendiri sebenarnya udah enggak minat dengan barang itu, ya. Termasuk juga pakaian, termasuk juga makanan. Dapat makanan dari kiriman dari siapa gitu masih anget bolunya. Ibu kalau mau ngasih ya udah, kalau ketika ibu makan bolu enak anget di bibir kita, di lidah kita, begitu juga kalau kita sedekahkan pasti rasanya enak seperti yang aku makan. Jadi jangan nunggu masukin di kulkas dulu, sampai ngebatu dulu, sampai ibu enggak mau baru dikasihin. Itu enggak banget kayak gitu. Itu terkena tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kamu kasih itu harus apa yang kamu masih suka juga. Dimakannya masih enak, belum bau basi, belum bau apa. Udah pokoknya dapat bolu anget. Kayaknya aku butuh seperapat aja nih, udah yang 3 perapatnya sedekahin. Segera biar dirasakan nyamannya juga makan kayak kita. Artinya tidak boleh ada makanan yang lebih dari 1 pekan, 2 pekan. Udah 3 hari lah cukup, ya. Habis itu kosongin. Nah ini kue lebaran hari gini masih ada, kan kebangetan. Lebaran puasa, udah lihat lebaran haji, sekarang udah bulan Safar, tanggal 4. Ini sekarang tanggal 4 Safar. Habis Safar, Rabiul Awal, habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Udah gitu habis itu masuk lagi Rajab, sebentar rasanya, ya. Makanya kata Nabi gini, kalau ada sudah terasa 2 hal yang kita rasain nih. 1, kok kayaknya waktu cepet amat ya kan Bu? 1 ya, perasaan baru kemarin Lebaran, sekarang udah bulan Safar lagi, udah mau setengah bulan lagi, setengah tahun lagi. Yang kedua, kalau yang kedua adalah semua yang kita mau sudah mudah diakses. Ya, gampang kan? Gak punya mobil udah bisa pakai mobil kan? Dengan cara Grab Card, datang mobilnya.
Pengen belanja sekarang udah nggak perlu harus jalan kemana-mana kita. Ada penjualan online. Walaupun kadang mengecewakan, ya. Banyaknya sih seringnya mengecewakan, Bu. Kita pesen toto ukurannya, bilangnya Excel pas dipakai nggak masuk, Bu. Nggak masuk, ada mengecewakan. Itu sudah mudah, semua diakses sudah mudah. Sekarang ini sudah tanda akhir zaman. Maka ketika kamu sudah merasakan dua itu, maka jaga saja dua hal. Kata Nabi, jaga dua hal. Pertama, jaga betul sholatmu. Ya, pertama suruh dijaga sholat. Sholatnya jangan asal ngerjain, Bu. Satu, gimana ya aku mengerjakan sholat yang dimaksud afdol. Kata Nabi, ya, amal utama itu, ayul amal afdol. Ya, ayul amal afdol. Ayul apa saja sih ya Rasulullah amal yang afdol itu. Pertama kata Nabi as-sholatu li awwali waktiha. Salat yang kau kerjakan di awal waktu. Awal. Jadi on time. Ibu-ibu datang jam 10 on time ya. Kan gitu tuh. Ya. Di awal waktu. Karena kata Nabi di sholat itu ada pelaksanaannya 3. Ada on time, ada in time. In time ini ada pertengahan, ada akhiran. Lalu kata Nabi nerangin gini. Siapa-siapa muslim yang sholat awal waktu maka langsung tuh ridha Allah. Dia dapat ridha Allah. Langsung, Bu. Makanya kita sudah seharusnya menjaga ibadah kita. Waktu kita tinggal sedikit. Halo? Waktu kita tinggal sedikit. Ya, waktu kita tinggal sedikit. Jadi jaga sholatnya awal waktu. Ya, kata Nabi, siapa yang sholat awal waktu, ridwanullah, dia dapat ridha Allah. Siapa yang sholat duhurnya umpama jam 1 atau setengah 2, masih lumayan, masih dapat rahmatullah. Tapi yang sholatnya akhir waktu, sholat duhurnya jam 3, ya. Jam 3 itu udah akhir, Bu, ya, karena asalnya jam 3.15, jam 3.17 ya. Maka itu termasuknya sudah akhir waktu, maka kata Allah dia cuma dapat wallah, cuma dapat maaf doang dari aku. Itu pun kalau aku mau maafin. Kalau kamu sebagai anak buahku, sebagai hambaku, begitu terus sama kayak pegawai dengan bosnya. Pegawainya telat terus, ya udah hari ini gue maafin kata bosnya. Besok telat lagi, Bu, lebih lama lagi. Yang kemarin telatnya 20 menit, besoknya 30 menit. Besoknya lagi 1 jam telatnya. Maka kata Allah, untuk yang sering telat begitu, kadang aku maafkan, kadang aku tegur dia. Bisa dengan azab, bisa dengan apa, ya? Atau mungkin ditegur, dilalaikan tuh untuk tidak melaksanakan sholat seterusnya. Maka jadi baini wa bainal kufr as-shalah. Maka akan jelas beda antara aku, kata Nabi, dan orang kafir adalah dalam masalah sholat. Kalau kita sholat, orang kafir tidak sholat, tapi mereka juga bisa berbuat kebaikan seperti kita. Ya, paham, Bu? 1, menjaga sholat awal waktu. Biasain kita ngambil sunnah. Lah cuma tibang sunnah tuh ustazah. Sunnahnya gimana? Kita menunggu datangnya waktu sholat, ya. Katanya asbaqul wudu, bagusan wudumu, tuh. Terus apalagi banyaklah melangkah ke majelis zikir, majelis salim, dan satu lagi apa? Dan seringlah Anda lakukan untuk menunggu datangnya waktu sholat, tuh. Datang waktu sholat. Ini ada bunyi Allahu Akbar, ntar cucian belum kelar, nembak terus. Atau yang belah sana gitu, yang belah sana. Allahu Akbar. Lumayan baru adzan. Begitu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Ya ampun, kapan mau bergerak salatnya? Ya. Jadi yang bagus itu Mbak, menyiapkan, menunggu datangnya waktu salat. Paham, Bu? Ditunggu. Wudu tuh, ya. Menjaga wudu. Kalau bisa nih, seusia kita ini sudah selalu siap dengan menjaga wudu. Persoalan itu kita berwudu di kamar mandi, kita mau sholat atau mau pergi jalan. Wudu itu bisa menjaga 2 hal. Menjaga kebersihan, karena kita bersih maka kita tidak mudah terjebak ke dalam perbuatan maksiat. Diajakin dosa tuh enggak. Aku tadi berwudu kan supaya aku terpelihara dari perbuatan dosa. Maka
Masa sekarang aku gibah? Dan sekarang ya ibu-ibu muda tuh Bu udah dijadikan itu hal yang lumrah katanya. Kita nongkrong yuk, gibahin orang yuk, diniatin. Yuk kita gibahin orang. Yuk kita gibahin Dani sama si Maya. Ya. Yuk kita gibahin apa lagi? Niat Bu, digibahin. Yuk kita gibahin gitu. Ayo kita kumpul yuk gibahin si itu. Nah, niat Bu, saya dengar persis itu omongan mereka itu. Ya, kelompok ibu-ibu muda, ya. Itu ya yuk kita nongkrong yuk di kopi mana gitu kan, kita gibahin si anu. Gibah diniatin Bu. Enggak diniatin aja tiap hari gampang banget, ya. Kalau kebiasaan buruk tuh enggak perlu pakai ada kursus atau ada latihannya. Yang latihan tuh yang kebiasaan baik Bu. Bangun pagi jam 2:30 jam 3 munajat yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha ya. Dan seterusnya walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Hamba-hambaku yang dirahmati kata Allah, yang kalau malam dia mabit, dia bangun melek, berwudu, lalu dia ruku dan sujud. Yabituna li rabbihim, dia bangun melek, malam bangunnya untuk apa? Li rabbihim, buat Tuhan mereka. Dalam keadaan kamu yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan penuh harap. Dalam keadaan ruku dan sujud, sujadan wa qiyam, sujud bangun, sujud bangun. Kan gitu. Ya. Itulah hamba-hamba aku yang dirahmati. Ya kalau ibu pengen jadi hamba dirahmati ya tadi. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, selalu humble ya. Humble walaupun ibu punya semuanya, punya power, ada possession, properti, cantik jelita, lubak-libuk hartanya berlimpah di mana-mana ada. Tapi kata Nabi, enggak, itu kan tidak pengaruh. Di hadapan Allah itu tidak diukur dengan seperti itu atau diukur dengan stratifikasi sosial, enggak. Oh aku mah high class, kamu apa lower class kan? Kalau aku sih middle class gitu ya, enggak ada di hadapan Allah, enggak ada lower middle ya. Lower class, middle class, high class yang kalau makan kepiting sepiring udah 2 juta, makan duriannya yang harga 3 juta, ada Bu. Lalu dengan bangganya tuh, karena dia punya power, possession, duitnya banyak, propertinya di mana-mana. Lalu menganggap orang lain di bawah dia yang lower class, sebelah mata. Masalah besar menjadi hancur tuh karena satu itu faktornya karena sombong. Makanya kata Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Itu ada ayatnya tuh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di dalam surat An-Nisa 36-nya apa tuh? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa kita bertahan dalam Islam dan kita ingin ya Allah amitna ala syariatil Islam, matikan kami dalam membawa syariat Islam. Kenapa? Karena 10 alasannya. Kenapa kita bertahan? Tadi satu wa'budullah, karena Islam mengajarkan tauhid. Benar Bu? Dalam bertauhid wala tusyriku bi syai'a, dan jangan pernah engkau menyekutukannya dengan apapun. Allah yang kita sembah itu tidak boleh ada sekutu buat kita. Enggak nih karena pengen jabatannya tetap, menyekutukan Allah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami menyembah dan kepada mbah kami minta tolong. Tuh, giliran minta tolong kepada mbahnya sana, mbah-mbah dukun tuh loh. Makanya kenapa itu sampai muncul ada lagu, ada mbah dukun. Apa terusnya Bu? Sedang mengobati pasiennya. Konon kabarnya si pasiennya kesantet gitulah Bu. Wah, dukunnya ketawa. Mbah dukun terus nyembur, ngasih jangjawokan, nggak ada. Kalau tauhid kita itu 3 nih, bila syirki, bila tahayul, bila khurafat.
Tauhid yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak khurafat dan tidak ada tahayul-tahayul. Ya Bu? Nah itu tuh harus kita la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa, ilah wahida rabban syahida, Tuhan yang menyaksikan segala amal-amal hambanya, ya ilah la rabban siwa, Tuhan yang tidak ada sesembahan selainnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri. Itu yang kita sembah. Itu salah satu doa ibu selamat dunia sampai mahsyar, sampai apa Bu, melewati jembatan Sirat. Itu ya, kalau kami di pondok itu dibaca setiap habis sholat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun 3 kali setiap habis sholat. Itu selamat dunia sampai di apa? Ketika kita sudah di mizan, ditimbang, tidak akan ada orang masuk neraka masuk surga sebelum melewati siratal mustaqim. Nah, kayak mengamalin doa tadi insya Allah. Ya, kata Nabi gini, orang-orang ada hamba-hamba aku yang tadi imannya kuat, yang selalu berserah diri pada Allah, yang setiap hari ketaatannya bertambah, kesabarannya nambah, khusyuk sholatnya nambah, ibadahnya yang nambah juga sedekahnya, as-sadiqat, ya, as-saimat, yang nambah juga menahan dirinya dengan merajin puasa sunnah, tidak pernah dilewatin minimal. Kalau bulan bulan Muharram kan apa tuh, tanggal 9 dan 10 minimal, ya, Tasu'a sama Asyura, ya kan. Ya, minimal tuh, walaupun di situnya boleh 10 hari, walayalin ash sampai ke hari yang ke-10. Tapi aduh, saudara banyak ini, ya udah yang paling penting tanggal 9 10-nya jangan sampai enggak. Datanya lama Neng, setahun sekali, belum tentu ada jaminan Allah masih kita dihidupin di tahun itu. Benar enggak? Itu namanya progres. Kita punya progres nih di sisa umur kita ini, ya. Progres itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh kita, ya. Terus dimuhasabah, apakah hari ini lebih baik dari yang kemarin, apakah sholat aku lebih awal, apakah telat, apakah di pertengahan. Itu harus jadi peringatan buat kita. Insya ini mah bukan ceramah Bu, saling ingetin aja, ya, biar kita sama-sama masuk surga. Ibu pengennya surga yang mana? Hah? Belah sini Firdaus, ini apa maunya? Hah? Ada surga tuh banyak Bu, ada Darul Abrol, Darul Muqam, ya. Kalau yang pengantar tadi saya baca itu adalah para penghuni surga Eden, Adnin. Ya, siapa mereka nih Bu ya? Tadi kan saya baca tuh surat Fatir tuh, catat surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32. Kata Allah gini nih ya. Humma awrathnal kitab. Sama-sama enggak apa-apa. Itu kan ayatnya sudah familiar, Bun, sudah familiar, udah pada hafal pasti. Surat Fatir. Fatir ayat 32. Kita mulai ya. Katanya pada pengen masuk surga. Itu yang ringan dulu deh, yang gampang. Begini kata Allah dalam firman-Nya, sudah ketemu Fatir. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Betul? Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Tuh. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Maka kelompok yang terpilih itu hamba-hamba Allah. Ada 3 golongan Bun, ya. Satu nih, sekarang lihat saya aja biar gampang nyambung. Faminhum zalim. Ada kelompok yang selalu dia menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi orang lain. Dia berada selalu menghabiskan uangnya, ikhtiarnya, upayanya, kekayaannya, berada di circle kezaliman. Ya, zalim aja terus sampai matinya zalim. Naudzubillah min. Makanya kita supaya terhindar dari orang zalim, orang-orang alim menciptakan sholat yang itu tuh, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid. Ini doanya ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu salawatnya. Ya, baru doa. Wa ashghili dzalimin bidzalimin. Biarkan orang zalim dengan orang zalim berjibaku. Ya. Baru ketiga doanya lagi. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala salawat lagi tuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana bagian salawatnya? Ayat frase pertama dan frase 4. Frase 2 dan 3 isinya doa. Ya, coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu salawatnya. Ya, baru doanya. Wa ashghili dzalimin bidzalimin. Itu doa. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah. Ya Allah tuh, keluarkan kami dengan selamat dari orang-orang zalim. Jelas kan? Jelas benar. Makanya kalau ibu daripada lagu apakah salahku dan apa dosaku, udah maghrib masih nyanyi begitu. Ya sudah mendingan kayak tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah. Enak banget tuh minta. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh. Awalan sama akhiran itu salawatnya. 2 frase di tengah adalah doa. Biarin orang zalim berjibaku dengan kezalimannya sama orang zalim. Tapi kami ya Allah, akhrijna min bainihim, keluarkan kami dari circle kezaliman tadi dengan cara yang selamat. Kita minta diselamatkan dari perbuatan zalim. Nah, baru kita lihat di bulan kemarin tuh, wala tadhimu anfusakum fihinna, kata Allah dalam surat At-Taubahnya, di bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jangan pernah kamu berbuat zalim terhadap dirimu apalagi kepada orang lain. Ya, waqtul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, perangi sekuat-kuatnya kesyirikan, kemunafikan dan serangan-serangan orang barat. Sebagaimana juga mereka memerangi kita dengan cara perekonomian sekarang mereka yang punya. Aduh, susah kita sekarang, Bu. Sekarang tanda-tanda munculnya PKI gaya baru. Tapi kita nggak bisa action karena kita nggak punya apa-apa. Tapi kita masih punya Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya udah lemah, umur saya udah sekian, mau demo kepanasan sedikit udah pingsan, jadi bikin masalah. Ya, kami hanya mengetuk pintu langit, ya Allah, selamatkan bangsa ini dari kekejaman PKI gaya baru. Kan udah muncul, sudah mulai diskriminasi ulama, ya kan Bu, harga-harga udah mahal kan dulu sebelum G30 PKI itu, ya begitu tuh tandanya. Allah Rabbi ij'al hadzal balada amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ij'al hadzal balada amin warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negara kami aman, damai, tentram. Berikan rezeki kepada hamba yang beriman, yang berlimpah bekal ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, jadikan negara kami aman, tentram. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari penyembahan berhala dan kesyirikan. Amin ngapa, Bu? Aminnya telat. Kedahuluan malaikat itu aminnya. Jadi satu, kata Allah, orang menyikapi Al-Quran itu adalah ada kelompok yang selalu zalim terhadap ajakan Al-Quran. Ya, benar kan, banyak kan Bu? Banyak, itu datangnya juga dari kelompok-kelompok Islam. Yang disebut dengan Islamofobi, anti-Islam, orang Islam tapi anti-Islam. Paham Bu tuh? Itu yang lebih bahaya. Paham Bu? Banyak gak sekarang? Banyak. Bohong diajarin gak oleh Islam? Korupsi diajarin nggak? Enggak kan? Tapi berapa triliun, jutaan triliun tuh dikorupsi, menyasarkan rakyat. Ya Allah, Allahumma ja'al ulata umurina ya Allah mimman khafaka wattaqa. Kurniakan kepada bangsa kami ini ya Allah, para pemimpin bangsa yang memiliki rasa takut padamu ya Allah. Ya, wattaqaka, dan memiliki ketakwaan kepadamu. Jadi nggak ada kepengen
pengennya mensejahterakan, bukan bagaimana caranya aku bisa nih selama jadi pejabat, jadi penjahat jadinya, ngerampas aja kerjaannya. Benar gak Bu? Maka kalau Ibu mau lihat itu tokoh perempuan yang keren tuh ngomongnya dan dia cerdas memang, Dokter Tifa tuh sering baca itu, ya Allah. Keren banget itu, ya. Dia siap nih mati membela kebenaran, ya. Mendingan saya mati membela kebenaran daripada saya diem jadi setan bisu, nggak mau menyuarakan kebenaran. Itu kan keren banget Bu. Jarang yang kayak gitu Bu. Udah dia cantik, kaya, kan keren. Kita nggak cantik, nggak kaya, udah lemes, nggak ada upayanya. Ya doa Bu ya. Bu, karena doa itu bisa merubah takdir. Tadi, ya Allah, kadangkan kepada bangsa kami, para pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang bertakwa, beriman, yang mensejahterakan. Pakai bahasa kita, kalau nggak pakai bahasa Arab. Allahumma ja'alullah ta'umurina mimman khafaka wa taqoka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Indonesia ya Allah aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimina fi kulli makan. Jadikan negara kami aman, damai, gemah, ripah, loh jiwa, jinawi, sama seperti negara-negara Islam di dunia lainnya, ya, biar aman, tentram. Terus Ibu, Palestina masih gonjang-ganjing, ya. Doa juga buat Palestina, ya Allah, Allah mangsuril mujahidina ala a'daihim, Allah mangsuril mujahidina ala a'daihim. Allahumma dudwat atakalal yahudil ghasimin adh-dhalimin wa man syai'ahum wa'anahum ya azizu ya jabbar. Hancurkan sehancur-hancurnya kaum Zionis yang zalim, ya. Dan begitu juga hancurkan sehancur-hancurnya para negara-negara yang mendukungnya. Gitu minta sama Allah. Gak bisa bahasa Arab ya, bahasa kita sendiri tengah malam bangun. Disuruhnya gitu sama Allah. Yad'una rabbahum, bangun rabbahum untuk Tuhannya. Khauf minta yad'una. Tatajafa junubuhum fil madaja'. Ciri orang beriman itu kalau malam hari jauh lambungnya dari tempat tidurnya, dia bangun mendusin, yad'una rabbahum, dia menyeru Allah dengan cara apa? Khauf wa tama', dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah gitu. Surat As-Sajdah baca tiap hari Bu. Surat yang disunahkan dibaca malam sebelum tidur kan ada. 1. Surat As-Sajdah. 2. Surat Al-Muluk. 3. Surat Ad-Dukhan. Kalau mau urutan surat 32, surat 44, surat 67 kan gitu. Ayo digilir aja bacanya. Oh nanti malam umpama Ibu baca Al-Muluk 30 ayat. Besoknya As-Sajdah, besoknya Ad-Dukhan. Katanya Ibu pengen masuk surga sama Nabi. Siapa yang masuk surga sama Nabi? Siapa? Yang melaksanakan sunnah Nabi. Mau tahu kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang melaksanakan sunnahku, berarti orang itu mencintai aku. Siapa yang mencintai aku dengan melaksanakan sunnah-sunnah aku, maka orang itu akan bersama aku di surga. Amin. Jadi Ibu jangan tibang sunnah, jangan. Ya, tibang sunnah jangan. Makanya sholat ada sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya. Sunnah-sunnah yang tegak berdiri sendiri, sunnah mutlak, duha gitu. Ya diupayakanlah bisa. SD TK dulu kita kan TK tilawah Quran. SD sholat duha, ya. SMP sholat malam pertahankan dan seterusnya ke atas. Ya. SMA-nya ngarang sendiri, suka menolong, itu kan bisa. Paham Bu? Gampang kan? Dari mana kita mulai sekolah TK? Ya berarti TK-nya tilawah Quran tiap hari. One day one juz, jangan one day one ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Capek wudunya doang. 1, ada kelompok orang yang menghabiskan waktunya, uangnya, kedudukan jabatannya hanya berada dalam kezaliman. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada kelompok pertengahan. Pertengahan ini 50-50. Dia melakukan kebaikan dan keburukan. Kita juga jangan berada di situ. Tapi yang keren yang ketiga. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Gengnya geng sabiqum bil khairat. Agen-agen of Sheng.
Agen-agen yang selalu mendahulukan yang baik-baik. Ya Bu, paham tuh? Makanya ada katanya fastabiqul khairat. Itu ayatnya. Ya. Wa minhum, dan kita pengen termasuk di golongan itu. Sabiqum bil khairat, mendahulukan dalam hidupnya yang namanya kata baik. Di mulutnya ada yang baik, di matanya ada yang baik, pendengarannya juga untuk mendengar yang baik, hatinya untuk berniat yang baik. Tiap hari dia pegang dadanya, wafiqna ya Allah liniyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Beri kami taufik pertolongan ya Allah, biar nih hati kami selalu berniat baik, tulus dari setiap apapun yang aku ucapkan maupun aku perbuat. Kenapa di sini Allah wahyal qalbu? Di sini cerminnya. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Ada celah. Benar enggak? Itu kan lagu bagus tuh, legendaris Bu. Tuhan tuh ya. Hati adalah cermin. Biar mengkilat terus ya. Kinclong terus tuh. Jangan ada dosa. Kalau ada dosa langsung tuh ada titik noda. Baca astagfirullahaladzim, hilang lagi. Makanya jangan kurang istighfar 1 hari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh tambahin watubu ilaih, mau panjang min jamil ma'asi wa dzunub. Tapi kalau mau ngejar setoran 100, astagfirullahaladzim, 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 boleh. Ya. Istighfar Bu. Ya. Setan itu yang semua mau, yang tidak mau adalah suruh baca istighfar, enggak mau dia. Karena dia ngerasa nggak dosa, ya. Jadi ibu yang ngerasa tidak dosa berarti jarang beristighfar. Kalau kita ngerasa banyak dosa, banyak istighfar. Tadi tuh ibu Saidul istighfar paling panjang tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, mana model istighfar yang Nabi suka, yaitu yang paling panjang. Tapi tidak dilarang yang sedang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang pendek astagfirullah, ya, astagfirullah. Enggak boleh pendekin lagi astagfir, minta ampunnya kemana? Harus ada objeknya. Astagfirullah, aku minta ampun pada Allah. Kalau ibu pengen cepat nih astagfir. Minta ampun ke siapa? Makanya kita ngaji, ilmu itu imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal kita. Kalau ibu beramal tanpa ilmu, mardud la tuqbalu. Dia tertolak dan tidak diterima. Makanya ngaji enggak apa-apa, Bu, muter juga kakinya 30 kali enggak apa-apa. Ya. Tempat saya di sana Bu, di komplek perumahan, kan udah juga sama umurnya udah susah lah duduk di bawah. Tapi terus ada seorang ibu yang dia udah bosan kali sama duitnya, jadi ada satu rumahnya dibeli buat pengajian. Lalu masing-masing ibunya, ibu kan udah susah kan kita duduk di bawah katanya. Sekarang masing-masing beli beli kursi yang ada langsung tuh, kayak kuliahan jadinya Bu. Banyak jamuannya ada 100 pakai itu kayak kuliahan ya. Ya tapi ya ibu-ibu udah nggak ada lagi duduk di bawah karena udah pada susah gitu ya. Tapi masih semangat belajarnya, alhamdulillah. Kalau ini mah oke banget, masih bisa duduk di bawah, wow keren ya. Masya Allah ya. Kan dapat pahala tuh cenut, ya Allah, dan aku kelamaan dicenut ya. Udah lempengin Bu, nggak apa-apa Bu, jilor ngaji sambil selonjor boleh ya. Jidar juga boleh tuh, ngaji nyender boleh. Asal jangan jituk aja deh, ngaji ngantuk. Nanti jiler lagi, ngajinya ngiler, jangan. Kembali ke surat Fatir ya. Kita nggak mau di kelompok zalimun linnafsi, nggak mau. Muktasid juga jangan. Masuk kelompok yang terakhir 3, sabiqum bil khairat. Coba sebutin Bu. Sabiqum bil khairat. Ibu ini dari mana nih? Majelis Talim geng mana nih? Sabiqum bil khairat gitu ya. Bagaimana itu karunia Allah kepada orang yang berada di kelompok orang-orang yang selalu merebut, mengejar yang baik-baik. Kata Allah, aku bakal kasih karunia kepada kamu nih Bu, jannatu adnin. Coba lihat bawahnya, ayatnya lagi. Jannatu adnin, yaitu surga Eden. Tuh,
Karena Allah pertama, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan maka dia akan ditempatkan di surga Eden. 1. Ngapain tuh di surga Edennya? Ibu masuk surga itu ada yang menyambut. Siapa yang menyambut? Malaikat Ridwan yang tampan, wangi bersama in the gangnya, banyak yang nyambut kita. Lalu ucapan pertama kita masuk kata malaikat, salamun alaikum bisa bima sabartum, salamun alaikum tibtum. Wahai ahli surga, dari rombongan mana ini? Dari Al-Husna Jati Waringin. Apa? Siapa ketuanya? Ibu Haja Matori. Yang ngajar sampai bisa ke sini siapa? Ustazah Ratu. Mana Ustazah Ratunya? Ada itu sudah di depan. Wah, alhamdulillah. Ya Ustazah di depan dong, ya. Enggak apa-apa kan? Ikhlas kan? Jadi kalau ibu udah ngerasa diajarin sama saya, nanti ibu di surga masuk nih nggak ngelihat saya, ya Rob, ini saya bisa masuk sini karena saya dikasih nasihat. Oh nggak kelihatan Ustazah Ratunya kemana? Ya Rob, saya nggak mau masuk surga kami nih kalau belum Ustazah Ratunya ikutan. Gitu, ya. Insya Allah Bu, pokoknya kita pengen nih masuk surga. Itu surga Eden tuh. Kan gampang Bu, lakukan kebaikan, udah gitu doang, ya. Sekecil apapun yang kamu lakukan kata Allah dari kebaikan, tajiduhu indallah, pasti akan ada catatannya si Allah, ya. Dan aku akan membalasnya lebih dari apa yang kamu perbuat. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu ya. Surat apa itu? Gelap emang gue pikirin. Katanya tajiduhu indallah wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, surat Al-Muzammil ayat 20. Catat aja suratnya Bu, nanti Bu lihat sendiri. Enggak usah dibuka, jangan, ya. Di rumah PR. Surat Al-Muzammil ayat 20. Berapa ayat Al-Muzammil? Ya 20 ayat terakhir itu, ya. Jadi amal yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan dapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Lalu kita habis itu banyak istighfar karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, apa tuh? Jannatu adnin, surga yang diberikan kepada ahli kebaikan, ya, maka namanya surga Aden. Lalu ketika malaikat udah nyambut, silakan salamun alaikum, salam sejahtera untukmu wahai ahli surga, tibetum, bahagialah Anda, silakan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu-ibu sudah masuk semua, kata malaikat, Malik, sudah gitu. Kalau gitu coba lihat ke sebelah sana, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Kami sudah nyiapkan itu gentong-gentong isinya emas. Silakan bunda-bunda yang pengen bergelang, berkalung, tuh ada situ, coba lihat, ya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Ayat berikutnya coba lihat. Yang itu tadi, ya, coba. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, ya. Maka akan dipakaikan kepada ahli surga yang melakukan kebaikan tadi adalah apa tuh? Gelang emas dan permata. Asik kata ibu-ibunya, pasti asik kan? Apalagi sekarang emas lagi mahal, halo. Ya makanya emas yang ada di rumah dijualin, karena lagi mahal. Ngejual bisa, ngebeli kagak. Enggak apa-apa, ya. Bu, habisnya kata malaikat silakan bunda-bunda, kalau yang sukanya gelangnya rantai silakan belah sana, gentongnya tuh berjejer. Yang senangnya keroncong ada lagi, yang senangnya yang kayak Dubai gitu ada, semua disiapkan sama Allah. Dilayani oleh malaikat. Sudah semua bergelang berkalung? Sudah gitu kan. Enggak ada nanya gitu. Wahai malaikat, boleh enggak ngambil gelangnya satu pasang? Boleh Bu, sampai ibu pakai ke ketek boleh. Penuhin gelang sama gelang, silakan. Di surga itu segala sesuatu yang diberikan untuk kita umat Islam yang ahli surga unlimited atau infinity, tak bilang mau berapa aja, ya. Sekarang kita harus nggak apa-apa bercapek-capek untuk mengejar surga. Aturannya sekarang lagi tidur siangnya, sekarang kita ngaji, ya. Ini letih memang, tapi keletihan itulah tempatnya di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi letih. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, kata Allah, ya. Terus tuh ibu sudah masuk surga Eden, dikasih lagi tadi pakaian gelang-gelang emas, ya, dan permata. Lalu kata malaikat, sudah semua bergelang, sudah. Kaki boleh nggak digelangin? Kalau di surga boleh, kalau di dunia tidak boleh, ya.
Jangan kamu menghentakkan kakimu untuk orang tahu perhiasan yang ada di kakimu. Enggak boleh pakai gelang kaki, ya. Wal yadribna bihumurihinna, ya. An yukhfina min zinatihinna. Tuh. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah. Ya. Jangan menampakkan gelang kaki. Karena itu dipakein gelang bisa diciriin. Dia bunyi tuh gelangnya, kering. Wah, ini nih pasti nih lewat nih Ibu Matori nih. Ya, kan? Oh, Ibu Matori yang kalau jalan tuh bohai, terus kemana-mana orang, ya. Jadi jangan punya ciri-ciri itu. Bu, terus nih, habis itu ibu-ibu sudah semua bergelang, kata malaikat sudah. Walibasuhum fiha harir. Sekarang masuk lagi ke bilik yang lain. Di sana sudah kami siapkan pakaian-pakaian dengan berbagai macam model yang ibu suka. Mana Ustazah Ratu, kata malaikat? Kalau Ustazah Ratu biasa sukanya pakai baju kalong, ya. Sebelah sana, Bun. Ada disiapin, Bu. Ada beneran, Bu, ya. Ini bukan saya yang bicara, itu Allah dalam Al-Quran tadi. Ayatnya dibuka, surat Fatil sudah 4 ayat aja tuh, ya. Habis sudah, walibasuhum fiha harir. Berarti kita harus masuk golongan hamba yang bersyukur. Kenapa? Satu, karena kita berbuat baik, Allah berikan kita surga Eden. Udah dikasih kebaikan, maka kita bilang wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ayat berikutnya kan gitu tuh. Lalu serempak mereka berkata, segala puji bagi Allah yang sudah melenyapkan segala kesusahanku. Itu kalau ibu lagi susah tuh doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ada kan situ? Terakhir tuh. Tadinya apa tuh? Alladzi ahallana darul muqamah tuh. Surga disebut dengan darul muqamah, tempat yang nyaman, yang tenang, yang tentrem. Bagaimana kondisinya? La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kita tidak merasakan keletihan dan kelelahan. Tempat lelah letih itu dunia, enggak apa-apa. Letih mengejar ilmu itu nanti akan dibalas sama Allah. Tidak ada lagi letih dan lesu. Di dunia tempatnya 5. Letih, lunglai, lesu, letoy, lembon, tau lembon. Ya, asal udah ada Allahumma sholli, ibu maklumatnya pengajian segera yang jalannya masih di rumah. Nah, itu namanya udah jangan kelelet, ya. Itu di dunia tempatnya, di akhirat tuh tidak ada lagi yang letih-letih, semuanya nyaman, enak. Makan mau berapa aja, Bu, enggak keluar-luar. Kita juga heran ya, kemana? Jadi energi semua, sehingga tidak ada yang kotor-kotor terbuang. Itu baru surga Eden. Ya. Belum surga yang lain. Firdaus apa? 1, yang bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk. 2, yang bisa menjaga mulutnya dari perkataan yang kotor, benar kan? Yang ketiga, waliz zakatihum fa'ilun, yang mau membayar zakat ketika harta kita lebih dari mencapai 90 gram emas tuh, ya. Siapa lagi syaratnya? Wali furujihim hafidun, orang-orang menjaga kehormatan dirinya kecuali diperlihatkan kepada suaminya atau anak-anaknya. Maka memperlihatkannya tidak tercela buat kamu. Tapi kalau kamu lihatkan kepada yang selainnya, maka kamu tercela. Kepada siapa boleh dikasih lihat? Jawabannya surat 24 ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa, tuh ya, li bu'ulatihin, boleh kepada suaminya, kepada bapaknya, kepada bapak mertuanya, kepada anak-anaknya, anak tirinya, boleh, Bu, kepada sesama perempuan, kepada apa lagi nih? Kepada pembantu laki-laki yang sudah undersek, ya. Dan kepada tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, dan kepada laki-laki kecil yang belum mengerti aurat perempuan. Itu dalam surat An-Nur ayat 31. PR lagi 30 buat laki-laki, 31 buat perempuan. Lah ya, Bu. Jadi balik lagi nih, Ibu pengen mana, masuk golongan mana tadi? Sabiqum bil khairat. Ibu kalau berwudu sepanjang hari bagus atau enggak? Bagus. Kata Nabi gini, aku nanti bakal ketemu sama saudara-saudara aku, sahabat aku. Lah, bukannya kita sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Iya sih, tetapi ada ya sahabat aku, saudara aku yang aku enggak ketemu sama mereka. Ya, tapi aku bisa mengenali ciri-cirinya. Nah, ya. Lalu gimana ya Rasulullah ciri-cirinya?
nanti di yaumil mahsyar wujuhuhum kal qamar lailatul badri. Mereka wajahnya akan cemerlang, kinclong, ghurran muhajjalin, kata Nabi. Ghurran tuh glowing, ya. Muhajjalin, sangat mencrong karena bekas wudunya. Tuh kata Nabi tuh. Makanya jadi ahli wudu, ya. Walaupun sekarang ini kita tidak se-glowing kayak artis gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting di hari yang kekal, di kehidupan keabadian yang kekal kita glowing, ghurran muhajjalin. Dia bilang, yamurruna 'ala sirat kalbatil latif. Yang namanya sabiqun bil khairat, ahli-ahli kebaikan, kemana saja pasti dicari yang baik, ya. Dan lagi rame ribut, berselisih. Ayo, aku mau mendamaikan kalian. Ayo come back to Quran. Kata tidak ada mulut yang bagus ucapannya satu kecuali dia mengajak orang menggerakkan untuk sedekah. Tidak ada kebaikan yang bagus dari mulutnya kecuali untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kebaikan dari mulutnya ucapannya kecuali Anda melihat orang lagi berantem, lagi bertengkar, kamu datang mengislahkan. Baik. Kami adalah sabiqun bil khairat. Itu karunia Allahnya buat orang-orang yang selalu fastabiqul khairat. Ya. Pokoknya ingat, ada kata baik, di tangannya baik. Kenapa ada ayat 261? Oh, ini tanganku jarang sedekah, sekarang udah ngaji nih harus banyak sedekah, ya. Ada kebaikan di mulutnya, di matanya, di telinganya, apalagi di hatinya. Sumber segala kebaik dan buruk di sini. Kata kuncinya, segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan sangat berpengaruh untuk baik buruknya di akhirat kita. What we are going tomorrow, we are becoming today. Lakukan hari ini yang terbaik karena dunia ini jembatan untuk menuju akhiratnya, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an diingetin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya. Takwa kamu kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap diri berhitung apa yang sudah Anda persiapkan untuk kembali ke hari esok. Pengennya apa sih, Bu? Aku pengennya husnul khotimah. Enggak cukup dengan ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Tapi setiap hari mulutnya gibah. Gimana? Nyanyinya ya Allah biha, ya Allah biha. Tapi mulutnya gibah, tangannya bakhil. Gimana ceritanya? Ya. Jadi doa harus dibarengi dengan in action. Ya. Kalau pengen surga ya berjalanlah bersama ahli surga. Ahli Quran, ahli ibadah, wasbir nafsaka ma'al ladina, terusin, yad'una rabbahum. Ayo masa Bu, itu kan familiar sekali, seminggu sekali dibacanya. Ayo, surat apa? Surat Kahfi, ya. Surat Kahfi kan, coba. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Bergaulah Anda dengan orang yang selalu menadahkan, artinya yang rajin berdoa. Yang rajin datang ke majelis taklim. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna, yang dia hanya mengharapkan dalam hidupnya ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau tinggalkan orang-orang seperti itu karena kamu mengejar dunia. Gue pray dulu ya ngajinya ya karena aku lagi bisnis sekarang. Nah, itu tuh Bu. Ya kan Bu? Wala tuti, yang ketiganya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan kamu bergaul sama orang-orang yang sudah aku matikan hatinya mengingat aku. Wattama hawa, jangan bergaul sama orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan orang-orang berlebihan. Surat Kahfi. Ya. Ayat berapa? Lalu kata Allah, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya kepada Anda. Hei manusia, aku berikan kamu freedom of choice. Bisa milih. Lu mau beriman, enggak beriman, enggak ngaruh sama aku, kata Allah tuh. Yang berpengaruh siapa? Kita. Ya, Allah tidak butuh iman kita sebenarnya. Ya. Tuh. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jika kamu ingin beriman, berimanlah. Jika mau kufur, kufurlah. Ya. Tuh, itu dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap. Nah, sekarang belajar baca surat Kahfinya plus artinya. Halo.
Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tetapi bagi yang kufur kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Tetapi buat yang ingkar kepada aku kata Allah, pada aku sudah kasih Al-Qur'an, kamu enggak pilih menjadi pedoman hidupmu, maka besok aku akan masukkan kamu ke dalam neraka. Lalu ketika kau kehausan kata Allah, lalu kau minta minum, aku kasih minum dari tembaga emas yang sudah kupanaskan. Ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli, sampai warnanya menghitam menggolak. Masya Allah. Bisa syarab, itulah minuman yang terburuk. Wasat murtafaqah, ya. Maka innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh aku kata Allah tidak akan pernah menyanyiakan amal kebaikan sekecil apapun untuk orang-orang yang beriman. Ya, itu dalam masih awal-awal dari surat Al-Kahfi. Insya Allah. Ya, dari mulai bergaul sama orang yang sabar, orang yang rajin ibadah, karena akan ketularan kitanya. Insya Allah. Bun, berarti semua yang kita lakukan intinya adalah harus istiqomah. Orang yang istiqomah dalam segala kebaikannya itu sekecil apapun kata Allah bakal akan aku kasih karunia yang lain. Di surat apa tuh? Di surat apa adanya? Surat 41. Catat Bu, Fussilat. Bu, surat Fussilat ayat 30 insya Allah sampai ayat 38. Saya ceritakan langsung ya. Kata Allah gini, orang istiqomah dalam kebaikan. Apa sih istiqomah? Teguh pendirian dalam kebaikan. Apa istiqomah? Konsisten. Sekali aku makan yang halal, aku tidak akan pernah makan yang haram. Benar gak? Benar gak Bu? Walaupun dikasih yang haram banyak, aku tetap milih yang halal walaupun sedikit. Karena sudah dengan doa Nabi kan, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika man siwak. Ya Allah, cukupkan hidup aku dengan rizki yang halal, jangan yang haram. Beri aku kekayaan hanya atas pemberianmu, enggak pemberian gara-gara babi ngepet, main dukun, enggak. Ya, murni diberikan dari Allah dengan kita usaha yang lurus menurut syariat. Paham Bu? Maka orang yang istiqomah, konsekuen, punya konsistensi, punya resiko. Memang orang yang menjaga kebenaran itu memang berat ya Bu, berat ya. Apalagi di dunia seperti ini penuh persaingan. Ya ustazah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada loh Bu ngomong gitu. Nyari yang haram aja susah ustazah kata. Begitu tuh. Kita tetap tadi apa? Komitmen, ya, konsekuen dengan sekali aku makan yang halal, sebesar apapun ujian harta kepada aku, tetap aku bakal cari yang halal. Permen susu yang dari masa kecil kita makan tuh, itu ternyata ada gelatin yang plastik yang ya Allah, saya tuh sampai nangis Bu, ya Allah, karena kebodohan aku, kenapa enggak nanya ya waktu itu ya. Bertahun-tahun kita kan minum tuh, paling suka saya itu Bu. Yang ada gambar sapinya, bungkusnya putih, sekarang udah dimodif Bu banyak, ada bungkusnya kuning, hijau. Hati-hati, nih boleh jadi Bu karena kebodohan kita, doa kita masih ditahan sama Allah. Benar Bu? Saya nangis Bu, astagfirullah ya Allah, ampuni aku. Kadang-kadang ini aku beli buat anakku juga suka ya Allah, karena kebodohan. Kenapa enggak nanya? Tapi saya nyalahin juga dia. Ini enggak konsekuen juga orang kafir, harus bilang ini tidak halal buat Anda kan harusnya. Benar enggak Bu? Udah kita banyakin istighfar Bu. Ya. Jadi kalau istiqomah dan karunia keutamaannya itu ada di situ. Surat 41 ayat 30 sampai 38. Singkat ya, saya ceritain ya. Ini Bu, pertama gini kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
tauhidnya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tsumastaqamu, lalu dia istiqomah dengan ucapan itu, enggak bakal bisa diganggu. Seberat apapun ujian, kita diajak untuk kafir gitu musik, enggak bakal mau, ya. Allah takhafu atta. Kemudian dia istiqomah dengan kalimat itu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah perintahkan para malaikat menghembuskan kepada hati orang-orang istiqomah tadi, jangan takut menghadapi hidup. Allah takhafu, jangan takut. Kata malaikat, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Kan ada orang-orang Islam yang kemarin nyalek habis 2 miliar, enggak kepilih, gelap, pulang dari itu gue kalah, padahal rumah sama sawah udah aku gadein. Kata setannya, hidup kamu percuma, pasti akan jadi bulan-bulanan orang. Wah, masuk tuh ajakan setan. Tuh lihat tuh pohon aren, kamu pasti naik aja ke situ bawa tali gantung diri, kata setannya. Bener Bu, masih berpakaian jas keren, mana cakep, namanya Islam, mati gantung diri karena kalah nyalek, habis duit 2 miliar. Putus asa. Tapi orang istiqomah, kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Tak akan ada rasa takut, tak akan ada rasa kesedihan yang berkepanjangan sampai putus asa, enggak ada. Ini yang ketiganya karunia, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan kabarkan kepada orang istiqomah bahwa aku sudah menjanjikan surga tempat tinggalnya. Bu, itu baru ayat berapanya? 30-nya. Ya, 30-nya. Sudah habis waktunya belum? Belum ya? Habis sudah? Belum kan? Di jadwalnya katanya jam 11.45. Ya, berarti saya minta izin sampai jam 11.30 aja ya Bun. Karena sebenarnya ini sedang ditunggu. Nanti sekalian kita berdoa. Saya mintain baca Fatihah buat adik saya sekarang baru masuk ICU karena serangan stroke. Masih muda, 40-an umurnya. Sekarang sedang di ruang ICU. Tapi saya sudah tidak bisa dong janji sama ibu dulu. Jadi nanti minta diskon 15 menit ya. Boleh ya? Kita buka ayat yang itu Bu, surat Al-Fussilatnya sok sekarang itu kita bahas itu saja. Terakhir ya. Jadi ibu tahu ya tadi ya, istiqomah artinya teguh pendirian, membela yang benar. Istiqomah berarti juga dalam kamus konsekuensi dan konsisten. Ya, tiga arti. Sekarang ayat yang pertama tadi sudah, ayat 30 ya Bun. Dibuka Qur'annya, silakan buka HP-nya juga. Sekarang mah gampang Bu, ada HP kayak gini. Ya, udah pada bisa kan makainya? Nyari Quran, dibuka, oh suratnya, terus apalagi ayatnya tinggal keluar itu. Ya, tidak ada alasan tidak pintar Quran karena teknologinya sudah canggih. Paham ya Bu? Kecuali kalau kita memang malas. Kalau ibunya sungguh-sungguh, kata Allah akan aku berikan 1000 jalan. Tapi kalau memang bakat kamu memang malas, maka kamu diajak sama siapapun akan mencari 1000 alasan. Paham Bu? Gampang deh ya. Oke, di surat itu pertama, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Tadi 3 dapat ya. Allah tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, 1 membisikkan jangan takut menghadapi kehidupan. Wala tahzanu, la takhafu, dan jangan suka bersedih hati yang berkepanjangan lalu putus asa. Lalu yang ketiga yang didapat oleh kita, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan dikabarkan kepada orang istiqomah, Allah siapkan, dijanjikan oleh Allah surga. Surganya enggak disebutin, tinggal milih. Ya, di situ nggak disebutin surganya apa. Kalau di tadi yang surat dulu yang Fussilat apa tadi, yang Fatir disebutin surganya Eden. Yang di bawah apa? Pokoknya kebaikan, selesai. Sabiqum bil khairat. Aku berada di kelompok agen of change, agen-agen yang menyeru kebaikan, menyegerakan. Contoh salat yang baik gimana? Yang Allah waktu. Contoh kalau salat berjamaah di mana letaknya? Yang paling bagus di paling depan. Itu maksudnya Bu. Ya. Kata malaikat, innallaha, kata Nabi, innallaha malaikatahu la yusalluna 'alas shafil awal. Allah dan malaikat memberikan doa yang tidak putus selama salat berjamaah berada di shaf paling depan. Ya. Itu namanya ilmu.
Kan dia pas sampai pergi ke Mekah aja, duduknya di dekat hammam. Bu, kenapa jauh-jauh duduknya di sini? Biar gampang ustazah katanya ke kamar mandi. Ya Allah, Bu, mahal haji tuh. Kenapa enggak tuh? Soft awal sana tuh. Kalau berangkat jam 3 pagi, kita kan dapat soft depan tuh. Itu dipantau terus sama Allah dan malaikat, terus tak berhenti mendoakan yang baik-baik buat kita. Jauh-jauh ninggalin suaminya, kalau yang nggak bawa suami, ninggalin anak semuanya, tetangga kita tinggalin, cuma duduknya deket kamar mandi. Gimana sih maksudnya? Ya, berarti kan dia kurang ilmu, Bu. Ini kapan lagi gue, belum tentu tahun depan bisa haji lagi kan? Nah, paling depan sana, di sop paling depan tuh yang paling bagus, ya. Lalu katanya, langkah yang paling mulia kata Nabi, langkah orang ketika melihat barisan sop berjamaah sholat ada yang kosong, maka dia lalu mengejar memenuhi sop itu. Langkahnya mulia dan dapat rahmat dari Allah. Lebaran susah, Bu, di tempat saya, Bu. Ya. Kosong tuh sopnya depan. Bu, maju ke sini, Bu. Enggak usah di sini aja adem. Aduh, pengen jita ya sebenarnya. Capek, Bu, bener. Ya. Apa sih mereka doang gitu, ya? Ya kalau yang belum ngaji sih nggak masalah ya, Bu, karena belum nyampe ilmunya. Kalau udah ngaji, Bu, ya Allah kan kesel. Ya Allah, gue ngomong capek, sampai besok tuh lihat, nggak bergerak, dia nggak mau bangun. Ya, tapi ya tetap baik hati aja, ya. Gak usah sakit hati. Mungkin sekarang belum, nanti Lebaran tahun depan kali mau, gitu, ya kan? Karena dia belum tahu kali mungkin, udah tahu mungkin malas, ya udahlah begitu. Kita terusin ayat berikutnya. Bu, siapa yang menjamin hidup kita? Allah. Maka ayat berikutnya ya baca, lihat artinya. Baca sama-sama. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terusin. Walakum ma tashtahi anfus walakum fiha ma tad'un. Tuh. Kami kata Allah yang menjamin kehidupan kalian di ketika kita di dunia maupun di akhirat, dan kamu nanti di surga akan walakum fiha ma tashtahi, memperoleh apapun yang kamu inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kamu mauin kalau bahasa kita. Ya Allah, saya pengen makan anggur yang panjang-panjang itu ya Allah, yang tidak ada bijinya, itu anggurnya datang langsung. Benar, Bu? Amin nggak apa, Bu? Kalau itu ada pohonnya merunduk sendiri dalam surat yang lain tuh, ya. Ya, katanya pohonnya tuh merunduk sendiri. Jadi kita nggak pakai loncat-loncat, enggak, udah datang makan, ya. Asik ya? Apa kata Allah selanjutnya? Nuzulam min ghafurir rahim. Apa baca, Bun, artinya? Nuzulam sebagai, itu ada mic-nya, baca, Bun. Baca. Ada mic-nya. Ayo. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun. Tuh, Bu, Maha Penyayang. orang istiqomah itu mendapatkan karunia Allah itu semua. Ya, nuzulam min ghafurir rahim. Sekarang, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bu, tadi dalam yang 3 ucapan yang baik yang saya bilang, 1 ucapan yang baik adalah orang yang selalu mengucapkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Orang yang mengajak, mengingatkan orang lain untuk mau sedekah. Yang kedua, au islah ila sadaqah, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, dan satu lagi mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Itu adanya di surat An-Nisa. Catat aja, surat An-Nisa ayat 114. Sekarang di surat Fussilat tambah lagi. Siapa sih orang yang ucapannya baik itu? An-Nisa berapa? 114. 114. An-Nisa 114 ya, Bun. Ya. Bunyinya depannya gini, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasanutihi ajran 'azima. Surat 4 ayat 114. Itu yang pertama ya. Ada 3 ucapan yang terbaik. Orang yang mengucapkan, mengajak orang lain untuk bersedekah. Ya. Terus apa lagi? La khaira fi katsirin min illa man amara au ma'ruf, atau untuk mengerjakan amar ma'ruf. Ngajak orang untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sekarang tambah lagi 3 nih. Di surat Fussilat berikutnya, ayat berapa itu, Bun? Ayat 30. Itu tadi. Surat 41 ayat 30. Waman ahsanu qaulan. 1, mimman da'a ilallah. Siapa ucapan yang baik di situ? Coba baca artinya, Bun.
Ayo. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya Nah. daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Satu, pelan-pelan. Man da'a ilallah. Orang yang paling baik ucapannya orang yang selalu menyeru ke jalan Allah. Dan Bu ngaji yuk, sebentar Bu ngaji yuk. Kata yang diajak ngaji. Ah lu duluan aja deh, yang ngaji aja belum tentu masuk surga. Ibu gak usah bales, apalagi lu nyungsep lu nanti. Diajak ngaji gak mau, gak boleh. Ya sudahlah, kita bilang mudah-mudahan nanti minggu depan mau dia, ya. Lu tahu, yang ngaji belum tentu masuk surga. Lu gimana gak ngaji? Nyungsep langsung lu, gak boleh. Berarti mah perang Bu, ya. Mimman da'a ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Yang kedua, wa amila salihah. Apa tuh? Dan mengerjakan kebajikan. Ya, orang mengajak untuk menginvestasi amal soleh. Amal-amal yang baik. Yang ketiga, ucapan yang baik dari kitanya. Wa qala innani minal muslimin. Dan orang yang berkata, aku adalah hamba yang berserah diri kepada Allah. Sungguh aku termasuk Makanya orang-orang ibu sering muslim baca yang tuh berserah diri. hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa Maksud situ waqala innani minal muslimin. Atau yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Mau itu doanya? Saya WA-in ya nanti ke Bu Matori ya. Kasih ke Bu Matori Bu, di share Bu. Ke Ibu ya, ke Ibu atau ke Bu Iva, mana Bu Iva? Ivan lagi nggak hadir. Ada. Kan Ibu guru ya. Bu Iva Ibu guru tadi saya telepon, Bu saya lagi ngajar, katanya ya deh terusin ngajarnya. Terusin Bu, lanjutnya. Waman wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Boleh kita baca dulu. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyun hamim. Terusin dulu. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ya. Sampai ayat terakhir deh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayat sajadah. Ya. Ayat terakhirnya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah wa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat tarabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Selesai tuh 8 ayat ya. 30 sampai 38. Boleh Ibu sering baca kalau udah hafal pakai dalam salat. 39 ya sampai 39. Ya, kita mulai tadi wala tastawil hasanatu wala tidak sama ya, kebaikan dengan keburukan atau kejahatan. Enggak sama. Yang putih dengan yang hitam. Enggak sama orang beriman tidak beriman. Enggak sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan sebuah keburukan, kata Allah di situ, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kejahatan. Umpama ibu nih lagi jalan, ketemu sama temennya. Pada teman itu biasanya baik gitu ya. Ibu tersenyum, dia manyun aja gak balas senyum ibu. Berarti kan biarin, pasti bakal gue balas nanti gitu. Enggak kan, enggak kayak gitu. Kita gini, langsung ini, kenapa dia? Saya tersenyum kok gak dijawab senyum saya. Oh mungkin dia sedang sariawan gitu. Itu jiwa istiqomah kayak gitu. Mutmainnah, mampu merubah yang buruk menjadi baik. Ibu kondangan. Kondangan jam berapa mulainya? Jam 11 sampai jam 5 sore. Ibu datang jam 5 kan, udah akhir gitu kan. Kondangan hanya tinggal itu sayurnya cuman air doang. Ya sayur sopnya. Ya, kalau orang yang buruk kan gini, sialan banget ya kondangan jam segini udah gak ada apa-apa kan ngomel tuh. Ya,
Udah gitu dimakan, sialan juga nih mana asin gitu. Kenapa gak dirubah? Alhamdulillah aku kondangan masih dapat air sopnya. Jadi makannya gak seret, enak Bu. Emang salah aku juga, kenapa datanya jam 5 udah akhir lagi kan? Ini mau ngomel sepanjang makan. Ya, cuman nguntung doang nih, gak modal bener sih gitu. Kan? Macam-macam. Terus semua makannya dicela. Ya asinan, alhamdulillah dapat sop keasinan gitu. Tetap ucapkan syukur kepada Allah. Itu namanya jiwanya mutmainnah, yang buruk dirubah jadi baik. Tadi kan ibu sudah sabiqum bil khairat. Sebenarnya nih hawa nafsunya pengen bilang nih yang jelek, tapi enggak, aku udah ngaji loh. Ya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ya. Ya setidaknya ayat pertama ayat 30 tuh ibu hafal deh, 32 tuh. Satu ayat aja. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, pertengahan, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Aku tidak mau yang zalim, aku tak mau yang muqtasid, tapi aku maksud sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sambil keren. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a. Sambil gini sebutin ininya, ini dhahab emas, ini kalungnya permata. Walibasuhum fiha harir, dan baju aku nanti sutra. Kata malaikat, sutranya ada 2 macam ibu-ibu. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang suka kedinginan yang tebal. Ada. Yang kegerahan cari yang tipis aja. Kalau ibu Ari pengennya modelnya yang klok, ya boleh ada. Ustaz itu yang apa tuh ya? Yang gombrang lah pokoknya saya mah ya, kayak kalong gitu. Kalau ibu ini senangnya ngepres ada. Sekarang di surga mah boleh, press body boleh, di dunia yang tidak boleh, ya. Di akhirat pakai baju patona boleh loh. Di dunia nggak boleh, patona, pating pecotot bikin orang nggak genah gitu. Boleh. Kalau orang Sunda bilangnya baju dajjal. Acuk baju nu ningalkeun we dada jeung bujal. Dadanya kelihatan sama bujal, budalnya dikasih lihat. Ya, wong Jawa patona, pating pecotot, depan belakang, mentul sana, mentul sini, ya. Saya maunya, kata ibu ini yang anaknya ibu Hajah Neneng yang baru pulang haji, semoga jadi haji yang mabrur. Saya mah, wahai Malik CS, saya sukanya bajunya baju, modelnya model apa tuh? Baby doll. Ada Bu. Ada orang udah infinity unlimited, tinggal milih, ya. Saya mau model bajunya siapa? Sofia Lacuba, ada. Ya ada Bu, tinggal maunya orang tadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang kamu mau ada. Pokoknya surga itu lu mau gua adain. Gitu ya. Ada Bu, beneran. Terusin ya. Tolak yang jahat dengan yang baik. Coba lihat di situ. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka antara kamu yang sedang bermusuhan karena waliyun hamim, lambat-lambat akan menjadi teman yang bersahabat, setia. Kayak Nabi, soal mau sholat, tuh si paman Yahudi, tai unta, Nabi bersihin lagi. Sampai pada saatnya dia tidak lempar-lempar. Nabi nanya, kemana ya pamannya suka ngelemparin aku kotoran unta itu? Ya Rasulullah, dia sakit. Sakit? Udah habis selesai sholat. Hadijah, ada apa abang? Coba kau pergi ke pasar, cari buah makanan yang segar-segar, buah yang segar-segar. Mau kemana? Romanya mau kemana? Mau nengokin paman Yahudi yang suka ngelempar aku itu, pakai kotoran unta yang najis itu. Dia sakit. Kata Hadiah, baik amat ya. Orang udah ngelemparin kotoran, mau dikirimin anggur, kirimin apel gitu ya. Tapi karena dia istri yang solihah, ya udah pergi. Ini Rasulullah sudah semuanya, pergi dia ke tempat itu. Tok. Siapa di luar? Aku Muhammad. Langsung Bu, lagi meriang tuh, lagi panas tuh si Yahudi. Bangun sembuh Bu. Langsung dibuka. Engkau kah Muhammad? Ya, aku adalah Muhammad.
Cuman gini ngelihat dari atas ke bawah. Hari ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad utusan Allah. Dari apanya? Dari akhlak. Ya, padahal engkau adalah orang yang paling aku benci dan setiap hari ketika engkau akan ibadah aku kotorin dengan tai unta, aku lempar setiap pagi kan. Hari ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad. Dan hari engkau tahu nggak hari ini? Setelah 2 minggu aku sakit pun tidak ada yang nengok dari teman-teman aku yang Yahudi. Ini engkau adalah tamu pertama aku yang menengok aku sakit. Keren Bu. Paham tuh? Kenapa pada diam? Kalau gua mah digituin, enggak gua deh kalau enggak gua balas dengan lebih, nah gitu, ya. Ibu-ibu diomongin loh sama ibu, liatin aja ntar bakal gua balas dengan lebih dari yang dia bilangin sama aku. Oh, Nabi Muhammad di Madinah, gara-garanya Siti apa anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah. Ayah semuanya, apakah ayah sudah melakukan sunnah Rasul semuanya ketika Nabi sudah meninggal ibu ya? Kata Aisyah, kayaknya ayah udah sih, cuma ada satu kebiasaan Nabi yang ayah belum lakuin. Apa tuh? Nah itu loh, kalau Rasulullah itu setiap hari membawa makanan, nyuapin Yahudi buta yang ada di ujung pasar. Ya, oh gitu ya nak, kalau gitu siapin makanannya. Ya, udah pergi tuh Abu Bakar ke situ. Ini aku datang, engkau kan yang suka datang tiap hari menyuapi aku? Iya kata Abu Bakar tuh. Mulai lagi kasih suapin ya, terus dia apa lagi dah? Langsung si Yahudi tadi, kamu bukan orang yang biasa nyuapin aku, kata si butanya itu. Alasan kamu apa? Apa alasannya? Karena orang nyuapin aku tuh yang biasa itu tidak akan pernah menyuapi aku sebelum makanannya dilembutkan, karena aku tidak punya gigi tuh. Tahu dia Bu, main masuk aja ya, repot dia. Bukan. Itu kan ngotot Abu Bakar yang ngotot, aku yang biasa, bukan. Yang kedua, aku juga tahu kamu bukan yang biasa nyuapin aku, ya. Dan mana alasannya? Tangan orang yang nyuapin aku itu lembut tidak seperti tangan kamu, katanya Bu. Jadi Nabi tangannya kayak sutra, kan dilembutkan dulu, disuapin gitu kan, lembut gitu kerasanya. Nangis Abu Bakar. Yang biasa menyuapi engkau itu sudah tidak ada di dunia. Siapa dia? Muhammad. Baru dia teriak dia, Muhammad. Yang setiap hari aku cerita sama Muhammad itu, hei orang, hei anak muda, nanti jangan pernah engkau ketemu sama Muhammad, pasti akan terhipnotis masuk agamanya. Tiap hari ngomong sama Nabi begitu. Iya kata Nabi. Jadi dia masuk Islamnya itu ketika Nabi sudah wafat. Ya, tuh. Syahadat di hadapan Abu Bakar, syahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata orang selama ini aku benci, itu yang berbuat baik sama aku, tidak meninggalkan aku setiap hari ngasih makan, dan aku beriman kepada ajarannya tuh, Bu. Ya, jadi salah kalau mama orang itu mengatakan orang masuk Islam itu karena karena pedang, karena kekerasan. Mana ada, Nabi nggak pernah ngaji. Walau kunta ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, kata Allah. Hei Muhammad, lembutlah kamu. Kalau kamu kasar dalam berdakwah, mereka akan lari dari lingkunganmu, kan gitu tuh dalam surat Al-Imrannya, ya. Jadi dakwah sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut. Paham Bu? Wala tastawil hasanah wala sayi'ah. Terusnya idfa billati hasan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kana waliyun hamim. Yang berseberangan, yang bermusuhan, dengan kita tetap baik akan menjadi teman pelindung yang setia buat kita. Boleh jadi akan masuk ajaran kita, ajakan kita. Habisnya terusinnya. Dan karakter yang baik itu kata Allah tuh, ya. Tidak akan pernah Allah berikan kecuali illalladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Ya Bu? Dan tidak akan dikaruniakan kepada orang yang kecuali orang yang dikasih keberuntungan oleh Allah. Illalladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ya kan Bu? Coba lihat di Qur'annya begitu kan? Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. 2.
Karakter sabar penting karena merupakan ciri orang-orang yang disayang sama Allah. Dan tentunya kalau Allah udah sayang karena kita sabar, maka malaikat pun ketika masuk surga Eden yang berikutnya, dia bilang, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untukmu wahai ahli surga karena kesabaranmu. Tuh kata malaikat. Silakan nikmati surga sekehendakmu. Di dalam surat Ar-Ra'dunya, ya, nyambung nanti kalau ibu mau ngundang saya lagi sambung menyambung tafsir bagus tentang surganya dulu. Nanti ada judul keren, 8 perjalanan setelah kita mati. Itu mengerikan tuh kalau kita nggak siap, ya Bu, harus tahu. Jadi kubur gimana, dibangkit tuh gimana, posisinya gimana, macam-macam posisinya ada. Kita tinggal nyocokin, aku pengen nih ketika kata Nabi, nanti ada golongan 13 golongan, cuma satu yang baik. Yang ini sabiqum bil khairat tadi. Maka wajahnya katanya, ya apa tadi? Wajahnya glowing, ya karena bekas wudunya, karena bekas amal kebaikannya tadi. Seluruhnya tuh yang disentuh oleh air wudu tuh glowing semua, tangannya, kakinya, ya. Yang lain makan ketutup kali Bu, ya. Muka pasti, tangan pasti kelihatan, mencrong gitu kan. Glowing wajahnya tuh cantik semua, nggak ada yang tua-tua juga, ya. Dibikin muda semua sama Allah, alhamdulillah, ya. Nah Ibu, baru habis itu ingat setelah ayat itu, ingat ada musuh bebuyutan kamu namanya setan. Coba ayat berikutnya kan, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah. Apabila kamu diganggu oleh bisikan-bisikan gonjang-ganjing setan, maka katakanlah a'udzubillah. Ada lagi a'udzubillahi min hamazatish wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada setan yang terajam, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung dari kehadiran setan kepada aku. Hadir di hatinya, hati jadi busuk, di bibirnya jadi kotor. Benar enggak Bu? Jangan lupa nih, orang yang ahli surga tidak boleh miara kuku. Karena kuku ini tempat bermalam setan dan tempat ee-nya, ya. Nih, udah kita kan bukan artis dunia, ya. Artis akhirat udah ngapain? Coba kalau ini panjang Bu, cebok, nyangkut, pan gitu. Mengerikan. Wudu juga bukan begini Bu, harusnya gini. Nah gini nih Bu, ayatnya ngeguyur gini. Jadi semua kotor sini turun di sini habis. Tapi kalau begini bisa nyangkut di sini, itu logikanya. Apa enggak hebat tuh Islam sampai ke situ-situ? Maka orang Amerika banyak katanya, saya masuk Islam karena Islam tuh bersih, ya bersih. Tapi dalam prakteknya kotor, ya sampah. Pusing amat sampah, nggak usah bayar sampah, bawa aja keluar. Ada kali pleng, norak bener situ. Kali Malang tuh, kali Sampang banyak yang kotor karena tidak bertanggung jawab, ya. Na'udzubillah min. Dah Bu, apa doanya tadi? A'udzubillahi min hamazatish wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu ada di surat Al-A'qaf nanti, ya. Habis itu lanjutannya. Dan kalau kamu katanya wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan apa tuh? Menciptakan apa? Malam dan siang, matahari dan bulan. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu menyembah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Bersujudlah kamu, menyembah kamu kepada yang menciptakannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada matahari bulannya kayak orang Jepang matahari, ya. Ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, ya. Kita tidak. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Jika kamu betul-betul mengaku sebagai hamba Allah. Baru kan banyak tuh yang udah tahu sembah aku tapi sembahnya setan, ya. Alam a'had ilaikum ya bani. Ayo coba terusin. Adama alla ta'budus innahu lakum. Terusin Bu. Wa ani'buduni hadza siratum. Satu lagi, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Surat apa itu? Yasin, ya.
kata di dalam surat Yasin, bukankah aku sudah peringatkan hai manusia agar kamu tidak mengabdi kepada setan. Setan itu musuh buat kamu. Kalau mau selamat hidup, ani'buduni, sembah aku. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Mengimani aku, menyembah kepadaku itu adalah iman yang lurus. Menyembah setan berarti iman yang sesat. Walaqad adalla minkum. Bukankah kamu sudah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa setan itu menjerumuskan manusia? Falam takunu taqilun. Udah tahunya setan, kamu tidak punya akal. Masih banyak yang berperangai setan. Sombong, ya. Tapi jangan juga kalau lihat sombong, hei setan lewat, jangan. Jangan, nggak boleh. Dia lagi ketempelan sifat setan. Ya, itu ayatnya begitu. Kalau kamu sombong, maka ada hamba-hamba aku yang namanya malaikat selalu bertasbih memuji aku dan bertahmid kepada aku. Dan mereka wahum la yasamun. Manusia tuh ada bosennya berzikir, ada bosennya ngaji, tapi malaikat tidak pernah bosan. Wahum la yasamun. Mereka tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Ya, Bu? Paham ya di situ ya? Ayat terakhirnya, dan di antara tanda kebesarannya Allah ciptakan apa tuh? Bumi atau tanah gersang. Maka ketika tanah itu disiram oleh air, diperintahkan sama Allah, maka menjadi gembur dan menumbuhkan segala macam tanaman buat kita manusia. Innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan adalah Allah. Apa saja yang Allah hidupkan pasti akan hidup. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti ada kajiannya tuh Bu, kalau Ibu pergi ke mana sih, ke puncak atau ke kebun, ayatnya lain lagi tuh. Suratnya surat yang 27 tuh ya. Gini bunyinya, gini Bu. Wa qul alhamdu lillahi wassalamun ala ibadillahil ladzina astafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad al-Mustafa. Katakan apakah Allah yang baik atau yang kamu persekutukan yang baik. Lalu baru mulai tuh, aman khalaqas samawati wal ard, bukankah Allah yang menjadikan nih langit dan bumi lalu menurunkan air, fa'anzalna 'alaiha hadaiqa dzatan bahja, dengan airnya Allah turunkan tuh disiram tumbuh buah-buahan dengan aneka macam ragamnya. Lalu pertanyaannya, ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain yang kau sembah selain aku, kata Allah. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka melampaui batas. Lalu kata Allah, bukankah Allah yang menjadikan tuh batu dan gunung-gunung, dari celah batunya itu ada air, airnya dibawa ke sini ke Jakarta bergalon, ribuan jutaan galon untuk minum manusia. Kata Allah, dan Allah juga menciptakan dua mata air yang tidak akan bercampur, ya. Wa ja'alal bahraini hajiza, ada pembatas. Lalu kata Allah yang kedua, ailahum Allah, adakah Tuhan lain yang kau sembah selain aku? Ya, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kamu tidak pernah berpikir tentang itu. Kata Allah, amma yujibul muttarra idza da'a, bukankah Allah juga yang menjawab segala harapan-harapan kamu, segala permintaan kamu, kata Allah. Dan bukankah juga Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Ailahum Allah, adakah Tuhan yang kau sembah selain aku? Kata Allah, qalilam ma tadhakkarun, sedikit manusia yang mau berpikir tentang itu. Ya Bu, amma yahdikum fi dzulmatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati ilahum Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Bukankah Allah juga yang menerangi kamu di kegelapan ketika terjadi di daratan dan di lautan? Tuh Bu, ya. Katakan oleh kamu, adakah Tuhan lain selain Allah yang kamu sembah? Tuh. Dan selanjutnya ta'ala Allah yang amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi dari segala persekutuan. Bu, itu nanti ada, itu bagus banget. Kalau Ibu jalan-jalan tuh ingatnya ayat itu, iya ya. Tuh lihat gunung mengalir airnya. Ini ada ayatnya jelas buat kepentingan manusia. Tapi manusia banyak yang tidak ingat ke situ, banyak yang kufur aja, kufur, ya. Qullah, kata Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tak ada, ya, apapun yang di langit dan bumi yang bisa mengetahui rahasia yang gaib kecuali Allah, ya. Tapi mereka tidak pernah merasakan tentang itu. Balidzaruka ilmuhum fil akhirah, bahkan mereka lupa terhadap akhirat. Balhum fi syakkim minha, ada sebagian ragu terhadap akhirat. PKI Ibu Mega ajak, akhirat mah urusan nanti, ya. Tuh.
balhum fi syakki minha balhum minha amun. Bahkan ada sebagian yang dibutakan oleh Allah, tidak paham tentang akhirat. Kita jangan sampai. Nanti kapan kita ada waktu kita kaji lagi tentang yang itu yang ada iman-iman lah untuk menguatkan iman. Kita udah pada tua ya. Baju udah sekedarnya aja lah, kalau anak ngasih pakai, kalau enggak mah ya minta gitu. Halo, susah amat ya. Tapi kita orang tuh jangan suka minta, Bu. Kalau kita udah didik anak kita soleh, pasti sebelum diminta dia sudah memperhatikan ibunya. Mama nanti tanggal sekian sampai tanggal sekian jangan ada ceramah ya Ma. Coba dipending di rumah. Kenapa nak? Kita jalan-jalan nah. Kemana nak? Ke Cina. Ayo ya. Umroh dulu tapi ya Ma. Oke, kan enak gitu. Kita diatur rumah anak sekarang Ma Bu. Ya, seperti itu ya. Jangan suka minta sama anak, jangan suka bangkit-bangkit. Karena akan habis semua amal kita kalau dibangkit. Gue yang nyokolin kamu bisa sampai gitu. Mana syukur kamu sama aku. Duit kudu diminta aja. Udah merepet kemana-mana. Jangan. Na'udzubillah min dzalik ya. Habis semua kebaikan kalau gitu Bu. Ya itu saja mungkin kajian kita hari ini. Mari kita jadi orang yang sabar, yang istiqomah. Yang tidak berhenti menjadi kelompok sabiqum bil khairat. Apa Bu? Ulang lagi. Boleh lagi? Boleh dari awal ayatnya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah pada hafal yuk. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ayo sama-sama. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu aja satu. Ya, aku sabiqun bil khair, no zalim, no muqtasid gitu. Ingat terus tuh harus ya. Insya Allah. Mari kita akhiri dengan baca Al-Fatihah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus mohon keikhlasan Ibu untuk mendoakan adik kami ya yang sekarang sedang di ICU. Katanya sih tekanan darahnya sudah turun, ada penyumbatan kanan kiri. Masih muda padahal anaknya banyak ya, kita pengennya panjang umur gitu ya, tapi katanya darahnya sudah turun tadi 158 dari 250 tekanan. Kata dokternya ini hebat nih orang ini, udah 200 sekian enggak ngejeblak, masih biasa gitu, tapi katanya nggak tahu perlu operasi apa enggak. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik ya. Kalau memang dioperasi, operasinya berjalan lancar. Kalau memang enggak, semoga diberi kesembuhan secepatnya. Buat ibu juga yang sedang punya keluhan, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah senangkan ya. Yang lagi kurang Allah cukupkan. Yang lagi sedih juga Allah bahagiakan. Allah hilangkan kesedihannya berganti dengan kegembiraan ya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita untuk menambah ibadah dan membaguskan ibadah kita. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Isfahum isfa'ni ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adil basya isfim antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ihfadna mimma nakhaf wa nahdar wa anta khairun hafidhan wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairat thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina, angkat derajat kami ya Allah, wa taqabbal a'malana wa nas'aluka al-ula minal jannah.
Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan haniyah wa maitatan sawiyah mardan ghaira muhzin wa la fadih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana ya Allah min ahlil ilmi, min ahli dzikri, min ahli sadaqah, min ahli ibadah, min ahli Quran, waj'alna wa auladana min ahli jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.